Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai strategi memasuki pasar global, licensing, investment, dan strategic alliances. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cut Malika, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Naila Zafira, Kansa Naila Hairunisa, dan Sabrina Akila. Oke, pertama-tama lisensi. Lisensi adalah pengaturan kontrak di mana satu perusahaan atau pemberi lisensi membuat secara legal aset yang dilindungi tersedia untuk perusahaan lain atau penerima lisensi dengan imbalan royalti, biaya lisensi, atau bentuk kompensasi lainnya. Nah, selanjutnya pengaturan lisensi khusus. Perusahaan pemberi lisensi dapat fokus pada desain dan pemasaran produk, sementara tanggung jawab fasilitas manufaktur dialihkan kepada kontraktor dan subkontraktor. Keuntungannya termasuk komitmen sumber daya yang terbatas dan akses cepat ke pasar sasaran, terutama jika pasar terlalu kecil untuk investasi besar. Selanjutnya adalah investasi, merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Terdapat 4 jenis. Yang pertama ada investasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan fleksibel. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama adalah potensi penghasilan jangka panjang, mengungguli inflasi, memberikan penghasilan tetap, dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan, dan bisa berinvestasi sesuai dengan keadaan keuangan individu. Selanjutnya ada joint venture, yaitu merupakan strategi masuk ke pasar negara tuan rumah di mana mitra lokal memiliki kepemilikan bersama atas perusahaan baru, melibatkan kombinasi modal, sumber daya, dan keahlian dari dua perusahaan atau lebih untuk menciptakan entitas baru, membagi risiko dan keuntungan. Untuk kelebihannya, yang pertama, memungkinkan untuk berbagi risiko keuangan dan politik. Yang kedua, kesempatan untuk mempelajari lingkungan pasar yang baru, dan kesempatan untuk mencapai tujuan dengan mengkombinasikan kekuatan partner. Kekurangannya, yang pertama memiliki tujuan yang tidak pasti, dapat terjadi perbedaan pandangan antar mitra, ketidaksetaraan dalam keterlibatan dan tanggung jawab, dan meningkatkan resiko politik yang dihadapi. Selanjutnya ada investment via equity, stake, or full ownership. Partisipasi dalam pasar global dilakukan melalui investasi dalam saham ekuitas atau kepemilikan penuh. Saham ekuitas dapat menjadi mayoritas atau minoritas tergantung pada jumlah saham yang dimiliki. Kepemilikan penuh memberikan perusahaan kontrol penuh melalui investasi greenfield atau merger. Akuisisi adalah alternatif yang lebih cepat dan murah, namun tetap perlu dilakukannya integrasi terhadap perusahaan yang akan diakuisisi. Joint venture dan kepemilikan memiliki keuntungan yang sama seperti akses ke pasar dan penghindaran hambatan tarif. Yang selanjutnya ada kerjasama internasional, hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Terdapat 3 bentuk kerjasama antar negara. Yang pertama ada bilateral, regional, dan multilateral. Selanjutnya di sini ada Global Strategic Alliance. Yang pertama ada keuntungannya yaitu menghalangi masuknya para pendatang baru, mengurangi dampak perubahan evolusi industri, meningkatkan pembelajaran tentang penggunaan teknologi yang baru, dan memperkuat lini produk. Dan ini tuh biasanya digunakan untuk mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan pengetahuan, meningkatkan akses pada teknologi baru, melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing memasuki pasar baru, dan mengurangi waktu siklus produk. Ada 4 tipe. Ya, yang pertama ada joint venture, yang kedua ada equity strategic alliances, yang ketiga non-equity strategic alliance, dan yang keempat ada global strategic alliance. Di sini ada the nature of global strategic partnership. Jadi GSP ini yaitu hubungan antara perusahaan yang sama-sama mencapai tujuan yang sama. Ini tuh udah ada sejak tahun 1980. Yang pertama, alasan pendanaan pengembangan produk baru biasanya memerlukan jumlah finansial yang banyak sehingga perusahaan memerlukan mitra agar dapat meredam biaya yang tidak diinginkan. Yang kedua, persyaratan teknologi dari banyak produk kontemporer berarti bahwa suatu perusahaan mungkin tidak memiliki keterampilan, modal, atau kepakaran untuk mengerjakannya sendiri.
Yang keempat, kemitraan dapat menjadi cara terbaik untuk mengamankan akses pada pasar nasional dan wilayah. Yang keempat adalah kemitraan menyediakan peluang penting untuk belajar. Nah, selanjutnya ada faktor sukses dari JSP, yaitu ada misi. JSP yang sukses menciptakan win-win solution dengan mengejar tujuan dengan dasar kebutuhan akan keunggulan semua pihak. Lalu ada strategi. Perusahaan dapat mendirikan JSP terpisah dengan mitra yang berbeda. Lalu ada pengaturan, diskusi, dan konsensus harus merupakan suatu norma. Yang ketiga ada budaya. Budaya sangat penting memiliki kesamaan di organisasi, sehingga menghindari konflik. Lalu ada organisasi, struktur dan rancangan inovatif mungkin diperlukan untuk meniadakan kompleksitas manajemen multinegara. Lalu manajemen GSP melibatkan tipe pengambilan keputusan yang berbeda, tentukan dengan jelas kesepakatan garis wewenang yang akan menghasilkan komitmen oleh semua mitra. Lalu ada market expansion strategies. Perusahaan perlu mempertimbangkan apakah ada perluasan pasar dengan mencari pasar baru di negara yang sudah ada atau mencari pasar di negara baru untuk segmen pasar yang sudah ada. Terdapat 4 pilihan, yaitu konsentrasi negara dan pasar, kedua konsentrasi negara dan diversifikasi pasar, lalu ada diversifikasi negara dan konsentrasi pasar, dan yang terakhir diversifikasi negara dan pasar adalah strategi korporat perusahaan global. Selanjutnya adalah analisis penerapan strategi internasional oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP merupakan perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur, didirikan pada 7 Oktober 2009. Dalam melaksanakan strategi internasional, CBP melakukan akuisisi terhadap Pine Hill Company Limited, perusahaan produsen mie instan dengan lebih dari 20 fasilitas manufaktur. Selain itu, ICBP juga melakukan investasi langsung di Nigeria dalam bentuk joint venture dengan perusahaan The United Food Industries serta grup Tolaram dari Singapura. Sampai saat ini, ICBP merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dengan pasar yang kuat secara global. ICBP fokus pada bisnis makanan dan minuman dengan ribuan karyawan dan banyak pabrik di seluruh Indonesia. Hasil menunjukkan pada strategi internasional, ICBP adalah multi-domestik, memvariasikan produk dan keunggulan kompetitifnya dari satu negara ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi pasar lokal, dengan tujuan merespon konsumen lokal pada setiap negara melalui penyesuaian produk. Dalam pelaksanaan strategi multidomestik, ICBP melakukan beberapa tindakan untuk memaksimalkan perkembangan usaha pada pasar internasional. Yang pertama adalah menyesuaikan selera dan kebiasaan konsumen setempat, serta regulasi yang berlaku di setiap negara. Contohnya di Thailand, ICBP meluncurkan produk mie instan dengan rasa tom yum yang populer di sana, dan juga terdapat perbedaan signifikan pada komposisi mie instan di Australia akibat regulasi bahan makanan yang berlaku di Australia. Strategi multidomestik berikutnya yang dilaksanakan adalah peningkatan jaringan produksi dan distribusi pada berbagai negara. Strategi ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan penetrasi pasar dan memperkuat posisi merek di setiap negara. Salah satu langkah yang dilakukan dalam melakukan strategi ini adalah melalui akuisisi Pine Hill Company Limited. Melalui hal ini, ICBP mengoperasikan 30 pabrik mie instan di negara Indonesia, Malaysia, Afrika Timur Tengah, dan Eropa Tenggara, dengan total kapasitas sebanyak 29 miliar bungkus per tahun. Akuisisi ini menempatkan ICBP sebagai salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dan telah hadir di lebih dari 100 negara. Selain pengembangan produk serta peningkatan jaringan produksi dan distribusi, ICBP juga meletakkan fokus pada kualitas dan keamanan produk agar dapat mempertahankan dirinya di tengah pasar global. ICBP menerapkan kontrol kualitas yang ketat di seluruh dunia untuk memastikan bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman untuk dikonsumsi. Dalam pelaksanaan proses produksi, ICBP hanya memilih bahan baku yang berkualitas
serta memiliki sertifikasi keamanan dengan pangan dari otoritas terkait. Selain itu, ICBP juga menerapkan standar produksi yang ketat untuk memastikan bahwa produk diproduksi dengan cara yang higienis dan aman, dan dilengkapi peralatan fasilitas produksi yang modern untuk memastikan efisiensi. Kesimpulannya, perusahaan yang ingin berkembang ke pasar global memiliki berbagai pilihan strategi di luar ekspor dan impor. Setiap strategi memiliki keuntungan dan risikonya sendiri, serta membutuhkan tingkat investasi dan keterlibatan yang berbeda. Yang pertama ada lisensi. Perusahaan bisa mendapatkan pendapatan tambahan dengan modal awal yang kecil, terutama jika memiliki teknologi unggul atau merek yang kuat. Yang kedua ada aliansi strategis. Dan yang terakhir, matriks strategi ekspansi pasar yang membantu manajer memilih strategi yang tepat berdasarkan tahap perkembangan perusahaan. Pada tahap transnasional, perusahaan akan mengintegrasikan berbagai kekuatan untuk mencapai pelajaran global yang terpadu. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.